Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan light novel Classroom of the Elite Vol 11 Aya no Koji versus Sakayanagi. Nggak usah basa-basi, langsung aja ke pembahasan. Let's go. Pada bulan Maret, murid-murid Kudo Ikusei harus menerima fakta bahwa sebentar lagi mereka semua akan naik kelas. Tapi sebelum itu, mereka semua harus menghadapi ujian khusus yang menentukan peringkat kelas. Tabashira Sensei mulai membahas sistem ujian. Setelah menjelaskan sistem ujian, Tabashira Sensei mulai meninggalkan kelas. Horikita mulai mengadakan rapat bersama, tapi hanya Hirata yang tidak mengikuti acara tersebut. Horikita meminta teman kelasnya agar memikirkan ujian yang bisa direkomendasikan. Sembari diskusi, salah satu teman kelasnya bertanya mengenai pemimpin dalam ujian kali ini. Mendengar hal itu, Horikita tak berani mengambil peran tersebut. Akan tetapi, Aya no Koji menerima peran sebagai pemimpin. Soalnya, Aya no Koji mempunyai poin perlindungan yang ia dapat di ujian sebelumnya. Bagi yang lupa, ada di video sebelumnya. Dirasa aman, jika Aya no Koji kalah, maka tidak akan ada siswa yang di drop out. Akhirnya Horikita menerima keinginan Aya no Koji yang sebagai pemimpin. Singkat cerita, malam hari pun tiba, tepat tanggal 8 Maret. Karuizawa tiba di tempat Aya no Koji. Karuizawa bertanya, "Ada apa?" Aya no Koji menjawab, "Aku ingin kamu mencari informasi." Informasi yang diinginkan Aya no Koji berupa skill setiap siswa di kelasnya. Akan tetapi Karuizawa terlihat menginginkan sesuatu. Rupanya tanggal 8 Maret adalah ultah Karuizawa. Dan tak lupa, Aya no Koji yang sudah menyiapkan hadiah pun memberikannya pada Karuizawa. Karuizawa sangat senang dengan hadiah yang diberikan Aya no Koji, berupa kalung berbentuk hati. Otolope-lope. Keesokan harinya, Aya no Koji bertemu dengan Kushida setelah jam belajar selesai. Kushida meminta Aya no Koji mengikutinya. Setiba di tempat itu, Kushida masuk ke mode badass-nya. Kushida berkata, "Kau masih ingat kontrak itu kan? Sebelumnya, Aya no Koji dan Kushida sudah menjalin kontrak di mana Aya no Koji harus mengirim cuan tiap bulannya." Setelah mengetahui hal itu, Aya no Koji berkata, "Tentu saja aku ingat." Kemudian, emosi Kushida mulai meluap. Ia akan menghabisi Horikita terlebih dahulu, sebelum menghabisi Aya no Koji. Mendengar hal itu, Aya no Koji hanya terdiam. Singkat cerita, hari undian pun tiba. Setiap pemimpin kelas berkumpul di satu tempat. Pemimpin kelas A yaitu Sakayanagi, pemimpin kelas B yaitu Ichinose, pemimpin kelas C yaitu Aya no Koji, dan pemimpin kelas D yaitu Kaneda. Semua pemimpin kelas tersebut merupakan siswa yang memiliki poin perlindungan yang mereka dapat di ujian tak logis ada di video sebelumnya. Sebelum undian dimulai, kita kembali beberapa menit yang lalu. Ternyata, Aya no Koji meminta pada Ishizaki dan juga Ichinose bahwa ia akan menghadapi Sakayanagi atas perintah Horikita. Tapi sebenarnya, Horikita ingin kelasnya melawan Kaneda. Kita kembali ke undian. Pemenang undiannya adalah Kaneda, dan ia langsung menyatakan perang kepada Ichinose. Para guru yang ada di sana mulai kasihan kepada Aya no Koji yang harus melawan kelas A. Singkat cerita, setelah mendapat hasil, Aya no Koji langsung memberitahukan kepada Horikita bahwa kelas A akan menjadi lawannya. Horikita berkata, "Cih, aku tahu kau pasti kalah undian." Setelah mengetahui musuhnya, Horikita mulai mengadakan rapat mendadak. Horikita meminta kepada teman-teman kelasnya agar bisa ikut latihan fisik bersama Sudo. Soalnya jika melawan kelas A dengan ujian akademis, maka kemenangan tidak bisa diraih. Mendengar hal itu, semua siswa mulai sepakat dan ikut latihan bersama Sudo di sore hari. Di sisi lain, setelah mengetahui lawan mereka adalah kelas A, Yukimura mengajak Aya no Koji bertemu Katsuragi.
Tujuannya agar Katsuragi bisa membagikan informasi tentang ujian yang dibuat dari kelas A. Singkatnya, setelah menunggu waktu yang cukup lama, Katsuragi pun tiba. Katsuragi bertanya, "Ada perlu apa?" Yukimura menjawab, "Aku tahu Sakayanagi adalah musuhmu. Aku ingin kita kerjasama." Mendengar pembicaraan mengarah negosiasi, Katsuragi mulai bertanya keuntungan yang ia dapat. Tapi Yukimura tak bisa menjanjikan hal itu, yaitu jika kelasnya naik ke kelas A, maka Katsuragi akan pindah ke kelas A. Katsuragi berkata, "Aku tidak tertarik dengan hal itu, tapi akan aku beritahu satu hal." Katsuragi memberitahukan bahwa kelasnya akan mengadakan ujian aritmatika dan hitung cepat. Mendengar hal itu, Yukimura sangat berterima kasih kepada Katsuragi. Lalu, ia akan memberitahukan hal itu kepada Horikita. Akan tetapi, Ainokoji mencegahnya dengan alasan bahwa mereka tidak sepenuhnya mempercayai Katsuragi. Ainokoji berkata, "Lebih baik aku saja yang menyampaikan hal itu." Beberapa hari telah berlalu. Hirata tak pernah menghadiri rapat yang diadakan oleh Horikita. Michan yang mempunyai rasa kepada Hirata mulai mendekatinya secara terus-menerus. Tapi Hirata membuat Michan menangis saat berada di kelas. Aksi tersebut disaksikan oleh semua teman kelasnya. Akan tetapi, yang namanya cinta pasti buta. Michan terus mengejar Hirata. Ketika berada di depan asrama, Hirata berkata, "Hentikan Michan, kalau begini terus aku akan memukulmu." Michan menjawab, "Aku tidak peduli, aku hanya ingin Hirata kembali seperti yang dulu." Mendengar hal itu, Hirata bergegas mendorong Michan yang telah menghalangi jalannya. Akan tetapi sebelum mendorong Michan, tangan Hirata ditahan oleh Koenji. Hirata berkata, "Lepaskan Koenji, kalau tidak aku akan mengajarmu." Koenji menjawab, "Kau boleh saja mengajarku, tapi tidak untuk wanita." Hirata mencoba melepaskan tangannya dari Koenji, tapi cengkeraman Koenji semakin kuat dan membuat Hirata berlutut kesakitan. Melihat hal itu, Koenji melepaskan Hirata dan menolong Michan. Koenji berkata, "Kamu tidak apa-apa, aku akan mengantarkanmu ke asrama." Sembari digendong layaknya Tuan Putri, Michan tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Koenji dan Michan pergi, Ainokoji yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menghampiri Hirata yang duduk di kursi sendirian. Ainokoji bertanya, "Bagaimana kondisimu, Hirata?" Hirata menjawab, "Oh, Ainokoji ternyata." Ainokoji yang melihat raut wajah Hirata dengan penuh penyesalan dan merasa bersalah, Ainokoji mulai menyemangatinya. "Hirata, jika kelas C kehilangan dirimu, maka kelas kita akan terpuruk di dasar. Apakah kau mau menerima tanggung jawab itu?" Merasa bahwa ia sangat bertanggung jawab atas kelasnya pun tak sanggup menerima hal tersebut. Hirata bertanya, "Terus aku harus bagaimana?" Sambil menangis, Hirata memohon kepada Ainokoji agar memberikannya jawaban. Ainokoji menjawab, "Di dunia ini masih ada yang lebih parah. Kau harus menerima kenyataan dan bergerak maju ke depan, demi kita semua." Mendengar petua dari Ainokoji, Hirata mulai membuka hatinya dan menerima kenyataan. Keesokan harinya, Hirata meminta maaf kepada teman kelasnya, dan juga pada Michan yang terus-menerus mencoba membawa Hirata dari sisi gelap menuju cahaya dewa. Dengan hadirnya Hirata, kelas C tambah semangat dalam menghadapi kelas lain. Singkat cerita, ujian telah tiba. Kelas A melawan kelas C yang akan diawasi oleh guru dari kelas D yaitu Sakagami dan guru kelas B yaitu Hoshinomiya. Di sisi lain, kelas B melawan kelas D yang akan diawasi oleh guru kelas A yaitu Mashima dan kelas C yaitu Cabashira. Sakayanagi dan Ichinose sangat terkejut ketika melihat Ryuen yang hadir sebagai pemimpin kelas D. Ichinose bertanya, "Gimana Kaneda?" Ryuen menjawab, "Aku di sini menggantikannya karena semua orang di kelasku ingin aku kalah dan dikeluarkan dari sekolah." Tubuh Ichinose mulai gemetar melihat musuhnya adalah Ryuen. Tapi Sakayanagi berkata, "Aku tunggu hasilmu, Ryuen." Lalu semua pemimpin mulai berpisah.
Sebelum ujian dimulai, Sakayanagi meminta kepada pengawas agar memperbolehkan berbicara satu sama lain pada musuh. Para pengawas memperbolehkan hal tersebut. Sakayanagi berkata, akhirnya tiba juga Aenokoji-kun. Aenokoji yang merasa diawasi oleh Hoshinomiya, ia mulai berkata, aku hanya mengikuti perintah Horikita. Tujuannya agar tidak menarik perhatian. Sakagami Sensei mulai mengambil undian pertama. Undian pertama dari kelas C, yaitu voli. Peraturannya seperti pada umumnya. Oh ya, di sini akan saya singkat aja ke hasilnya. Soalnya bingung jelasinnya kalau sistem olahraga. Ujian pertama dimenangkan oleh kelas C. Sebagian besar kelas C merekomendasikan ujian sport seperti voli, renang, dan basket. Di undian kedua merupakan ujian dari kelas A, yaitu bahasa Inggris. Kelas C merekomendasikan Michan yang sebagai peserta. Sebab Michan adalah orang blasteran Cina yang sejak kecil sudah dididik oleh ortunya berbicara bahasa Inggris. Akan tetapi peserta kali ini bukan hanya satu orang, melainkan 6 orang. Jelas sekali, kelas C mengalami kekalahan telak. Kemudian dilanjutkan undian ketiga, yaitu ujian matematika atau aritmatika. Sama seperti sebelumnya, kelas A tidak mengutamakan by one, melainkan grup. Jelas sekali kemenangan ada di kelas A. Skor saat ini 2 untuk kelas A dan 1 untuk kelas C. Selanjutnya undian dari kelas C yaitu renang, dan dimenangkan kelas C dengan pemain bernama Onodera dari klub renang. Selanjutnya, ujian bola basket. Aenokoji yang berada di depan PC untuk menampilkan siapa yang bermain. Di babak pertama, Aenokoji tidak memainkan Sudo. Sedangkan Sakayanagi, ia memainkan pemain inti di babak pertama. Pertandingan cukup sengit tanpa kehadiran Sudo. Namun di babak kedua, Aenokoji memutuskan memainkan Sudo. Sebab Sudo merasakan ada yang aneh dengan Kito. Sudo bertanya, "Hei, namamu Kito kan? Kau pasti bisa main basket?" Kito menjawab, "Aku memang bisa main basket." Pertandingan babak kedua pun menjadi lebih sengit. Tapi dikarenakan kelas C ada Sudo yang merupakan pemain terhebat di tahun ajaran pertama, Kito tak sanggup membawa timnya mendapat kemenangan. Alhasil skor saat ini 2 untuk kelas A dan 3 untuk kelas C. Hoshinomiya dan Sakagami Sensei sangat terkejut dengan poin kelas C yang lebih unggul dari kelas A. Tapi di mata Sakayanagi tidak ada kata panik. Ia mulai tersenyum kepada Aenokoji. Kemudian undian berikutnya adalah ujian hitung cepat. Pemain yang dimainkan oleh kelas C adalah Matsushita Chiaki dan Koenji Rokusuke. Sedangkan di kelas A yaitu Katsuragi dan siswa kelas A lainnya. Dalam ujian hitung cepat, pemain akan diberikan soal di layar monitor atau proyektor. Dengan batasan waktu akan naik setiap levelnya. Di level 1 hingga level 6, Matsushita berhasil menjawab dengan mulus tanpa adanya hambatan. Tapi masalahnya, Koenji tidak menjawab satu soal pun. Ia hanya duduk santai sembari merapikan rambutnya. Di sisi lain, Katsuragi dan temannya berhasil menjawab soal dengan mulus. Jelas sekali situasi genting ada pada kelas C akibat Koenji. Lalu tibalah level 7 hingga 9. Matsushita mulai merasakan tekanan kuat pada ujian kali ini. Soal yang ditampilkan hanya beberapa detik, dan angka yang ditampilkan juga lebih dari 5 digit, serta waktu yang ditentukan juga sangat sedikit. Tak hanya Matsushita, melainkan Katsuragi juga merasakan hal yang sama. Tingkat kesulitan semakin sulit. Bahkan Hoshinomiya dan Sakagami yang sebagai sensei pun merasa bahwa soal hitung cepat sudah bukan tingkat SMA, melainkan tingkat internasional. Pas di level 10, soal yang ditampilkan hanya 1,5 detik, dengan digit angka 7 apa 8 kalau nggak salah. Melihat soal tersebut, Matsushita menyerah. Bahkan Katsuragi juga ikut menyerah. Pihak pengawas ujian memberikan bantuan pada peserta, yaitu dengan menghubungi pemimpin. Aenokoji menjawab dengan jawaban benar dalam sekejap, diikuti dengan Sakayanagi. Jawaban kedua pemimpin dinyatakan benar.
Akan tetapi, tiba-tiba ketika pengawas akan mengambil hasil ujian, ia sangat terkejut bahwa lembar jawab milik Wenji hanya soal level 10 yang dijawab dengan benar. Di sisi lain, Sakayanagi yang mengetahui hal itu mulai memuji Wenji bahwa ada orang hebat yang bersembunyi di kelas C. Alhasil, kemenangan jatuh pada kelas A karena Wenji hanya menjawab satu soal doang. Skor kali ini imbang 3-3. Kemudian, tibalah soal undian penentu dari kelas A yang sebagai pemenangnya dengan kategori one on one, yaitu catur. Sakayanagi berkata, "Akhirnya tiba juga waktu kita, Ainokoji-kun." Sebelum ujian dimulai, Ainokoji dan Sakayanagi harus menentukan pemain yang akan bermain catur. Peraturan yang dipakai dari kelas A adalah batas langkah sebanyak 42 dan batas waktu sebanyak 1 jam. Jika dalam kurun waktu kurang dari 1 jam dan langkah bidak catur telah sampai 42 langkah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Lalu, peraturan dari pihak sekolah bahwa pemimpin diperbolehkan mengambil ahli ujian selama 30 menit. Setelah memahami peraturan ujian, kita maju sebagai perwakilan kelas C, dan kelas A adalah Hashimoto. Hashimoto berkata, "Tolong jangan keras-keras, aku belajar catur cuma 1 bulan terakhir." Kita menjawab, "Justru seharusnya aku yang bilang gitu, aku baru saja belajar 1 minggu yang lalu." Berkat latihan kita bersama Ainokoji, kini kita sangat yakin dengan kemampuannya. Singkatnya, terbukti bahwa Hashimoto tertekan. Di sisi lain, Sakayanagi berkata, "Mari kita mulai, Ainokoji-kun." Tanpa basa-basi, langkah bidak catur milik Hashimoto bergerak lebih efektif. Terbukti, bahkan kita tak sanggup menjaga bidak catur milik Hashimoto. Ternyata Sakayanagi lah yang sedang bermain. Kita dibuat tak berdaya dan tak berkutik sama sekali. Hingga bantuan datang padanya. Ainokoji memutuskan akan mengambil alih. Pertempuran bidak catur sangat sengit hingga disaksikan semua siswa yang menonton. Bahkan para guru yang mengawasi pertandingan kelas A melawan kelas C juga ikut menikmatinya. Oh ya, kelas B dan kelas D ada di beda gedung, jadi nggak tahu tuh pertandingan catur yang sengit parah. Kita kembali ke cerita. Sakayanagi akhirnya memperlambat geraknya. Yang sebelumnya sangat cepat menggerakkan bidak caturnya, kini mulai bermain hati-hati. Hashimoto yang menyaksikan secara langsung pertempuran Sakayanagi, ia merasa bahwa Sakayanagi sudah jauh-jauh level tinggi bagi siswa SMA. Kita pun merasakan hal yang sama, bahwa dirinya tak akan bisa menang melawan Sakayanagi. Akan tetapi, ketika Ainokoji memperlambat geraknya dan menghabiskan waktu, kita mulai panik dan memohon kepada Ainokoji sambil menangis bahwa ia ingin sekali menang melawan kelas A. Tapi hal itu tak akan pernah terjadi. Sakayanagi berhasil mengskakmat Ainokoji, dan pertandingan pun dimenangkan oleh kelas A dengan skor tipis 4-3. Akibat kekalahan di ujian kali ini, kelas Ainokoji harus turun 1 tingkat menjadi kelas D. Setelah mendapat info bahwa kelas B berhasil dikalahkan oleh kelas D dengan skor 2-5. Kita kembali ke sisi Ainokoji. Setelah melawan musuh yang tangguh, Utsunomiya mulai membuka dadanya agar wajah tampan Ainokoji tenggelam di lembah yang lembut dan kenyal. Sayangnya, Sakagami Sensei mencegah hal tersebut dan menyuruh Utsunomiya agar segera membereskan ujian. Ainokoji dan Sakayanagi pun pergi meninggalkan dua sensei tersebut. Di perjalanan pulang, Sakayanagi sangat senang dan bangga bisa menang melawan Ainokoji dengan kekuatan penuh. Ainokoji berkata, "Apa kamu puas? Jangan libatkan aku lagi di ujian berikutnya." Sakayanagi menjawab, "Tentu saja, janji adalah janji." Lalu mereka berdua bertemu dengan Sukishiro. Sukishiro berkata, "Pertandingannya bagus." Sakayanagi menjawab, "Tentu saja." Sukishiro berkata, "Kau jahat, Ainokoji." Mendengar hal itu, Sakayanagi bertanya maksud perkataan tersebut. Sukishiro menjelaskan bahwa selama pertandingan catur berlangsung, bidak catur Ainokoji tidak berjalan sesuai harapannya.
melainkan bidak catur Ainokochi sepenuhnya telah diretas dan digerakkan oleh agen Sukishiro. Sukishiro berkata, seharusnya Ainokochi sudah keluar, tapi karena ada poin perlindungan, jadinya aku harus berusaha lagi. Sakayanagi yang mendengar itu semua mulai marah kepada Direktur Sukishiro karena telah mengganggu permainan yang selama ini Sakayanagi impikan. Sakayanagi berkata, kau akan membayar semua ini. Sukishiro tersenyum kepada mereka berdua. Setelah meninggalkan ruang direktur, Sakayanagi menghentikan Ainokochi dengan menarik lengan bajunya. Sakayanagi berkata, tolong tanding ulang denganku, aku mohon. Ainokochi yang melihat wajah Sakayanagi pun tak bisa menolaknya. Singkat cerita, mereka berdua berada di perpustakaan. Di sana ada papan catur yang biasa dimainkan oleh Sakayanagi seorang diri. Lalu mereka berdua mulai melanjutkan langkah yang sama persis sebelum Direktur Sukishiro ikut campur. Singkatnya, Ainokochi menang melawan Sakayanagi. Sakayanagi berkata, jadi ini hasilnya, kau memang hebat Ainokochi-kun. Ainokochi menjawab, kau juga hebat Sakayanagi. Kemudian mereka berdua pulang bersama. Untuk pertama kalinya Ainokochi dan Sakayanagi berjalan bersama tanpa adanya siswa lain, hanya mereka berdua. Di perjalanan, Sakayanagi memberikan nomor HP ayahnya jika sewaktu-waktu Ainokochi membutuhkan bantuan. Ainokochi menjawab, terima kasih Sakayanagi, kali ini aku bisa fokus melawan direktur itu. Oke kan, mungkin segitu aja untuk Vault 11 versi full. Kita lanjut ke Vault berikutnya, sampai jumpa, bye bye.